Halo Mitra Budidaya, kembali lagi di episode terbaru Yuki Talks bersama Divisi Aquaculture bersama saya Anggita Nurlaili dan rekan saya Lulu Imtinan Mutia. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu UVC system dan bagaimana peranannya dalam usaha budidaya serta bagaimana cara penggunaannya dan peranan pentingnya nih Kak dalam usaha budidaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kak Lulu, kita langsung aja ya. Apa sih UVC itu dan bagaimana peranannya dalam usaha budidaya? Oke, teman-teman mitra budidaya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa UV itu terdiri dari berbagai macam. Ada UVA, UVB, UVC. Dan yang kita gunakan untuk budidaya mendisinfeksi air masuk saat budidaya nanti adalah UVC, yang mana memang gelombangnya terpendek dan fungsinya dia itu nanti akan menonaktifkan. Jadi patogen, virus, penyakit, parasit dan lain sebagainya ini akan terus berkembang biak, bereproduksi dan lain sebagainya untuk membentuk organisme-organisme baru. Nah, fungsi UVC ini tadi dia akan memotong mata rantai tersebut dengan menonaktifkan sehingga si patogen ataupun virus, penyakit serta parasit ini yang berbahaya itu jadi tidak lagi berbahaya karena sudah dipotong mata rantainya itu tadi. Jadi dia sudah tidak lagi bisa berkembang biak dan tidak lagi banyak di perairan. Jadi kita peran ini adalah suatu hal yang kita akan gunakan pada budidaya ini sendiri untuk menerapkan yang namanya biosecurity. Jadi penggunaan penerapan sistem yang mana kita memotong semua mata rantai penyebaran penyakit yang ada di lapangan itu sendiri. Jadi si UVC ini tadi adalah salah satu dari berbagai macam treatment biosecurity yang dapat kita gunakan pada proses budidaya gitu. Oke Kak, wah hebat sekali berarti ya UVC ini dapat menonaktifkan patogen sehingga air yang masuk ke dalam kolam budidaya kita itu menjadi lebih steril. Benar. Lalu bagaimana sih Kak penggunaan UVC yang benar sehingga kegunaannya itu menjadi optimal dalam usaha budidaya kita? Oke, ini adalah suatu poin penting yang harus banget diperhatikan nih teman-teman mitra budidaya. Kenapa? Karena kalau sumpah penggunaan UV ini tidak digunakan secara benar, karena dia mempunyai beberapa indikator, bukan indikator tapi mempunyai parameter-parameter apa sih yang yang harus diperhatikan sebelum menggunakan UVC ini sendiri. Jadi dia itu harus memperhatikan yang namanya prefiltrasi. Kenapa? Karena gini, UVC ini kan adalah suatu sinar yang memang dia dilengkapi dengan namanya quartz sleeve. Nah, quartz sleeve-nya ini tadi kalau seumpamanya kita tertutup sama yang namanya partikel-partikel, apalagi kalau di laut lepas, mikroplastik pasti banyak banget kan ya Kak ya. Betul. Terus lagi ada lumut, ada pasir, ada berbagai macam organisme yang ukurannya lebih dari 70 mikron. Kayak rambut manusia aja itu kalau kita search di Google itu ada di atas 70 mikron, yang mana sedangkan virus, patogen dan lain sebagainya itu di bawah 5 mikron. Otomatis kan secara tidak langsung partikel yang besar-besar ini tadi kalau tidak di-manage dulu, kalau tidak diprefiltrasi dulu, maka dia akan menyebabkan si UV-nya ini tidak akan bekerja secara optimal karena dia tertutup. Jadi sayang penggunaan UV-nya. Kalau seumpamanya masih ada banyak partikel, banyak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah ya sebelum penggunaan UV. Jadi kita maunya saat kita menggunakan UV, fokusnya adalah dengan untuk mendisinfeksi mikrobiologi. Jadi as a biologinya di situ. Sedangkan kalau seumpamanya secara fisika ataupun secara kimia kita gunakan water treatment yang namanya prefiltrasi. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu prefilter dan lain sebagainya, boleh banget nih mitra budidaya untuk search di YouTube-nya Yuki Water Treatment, banyak banget tuh edukasi mengenai prefilter itu sendiri gitu. Oke, jadi pemasangan dari UVC ini harus diimbangi dengan adanya prefilter terlebih dahulu ya Kak Lulu. Lalu apa aja sih Kak jenis-jenis dari prefilter yang biasanya digunakan dalam usaha budidaya? Oke, jadi karena memang dari si budidaya ini itu kan kita kapasitasnya besar, nggak mungkin cuma sekedar 1000 jam per liter, nggak mungkin kan ya. Minimal lah ya teman-teman budidaya ini sendiri, kita itu case-nya kebanyakan dari customer yang sudah melakukan diskusi sama tim Yuki Water Treatment itu minimal di angka 25 meter kubik per jam.
50 meter kubik per jam, bahkan ada juga untuk 10 kolam dengan kapasitas volumenya 3000 meter persegi, itu di 250 meter kubik per jam. Nah, otomatis yang harus digunakan itu disesuaikan juga. Jadi kita ada namanya pre-filter customize, nanti disesuaikan dengan kebutuhan, yang mana isi medianya ini sendiri sebenarnya gini teman-teman budidaya. Jadi mitra budidaya, saat kita penentuan dari si pre-filter ini tadi, itu harus disesuaikan dengan masalah dulu yang ada di lapangan. Seumpamanya nih di lapangan teman-teman budidaya, yang diperhatikan adalah tom. Pasti banyak banget nih mitra budidaya yang menggunakan banyak kolam sedimentasi untuk menurunkan tom. Nah, oleh karena itu fungsi pre-filter ini tadi berarti kita harus gunakan media filter yang sesuai. Bisa menggunakan media filter kaca dan lain sebagainya. Dan media filter kaca juga pasti penerapannya di aquaculture sudah nggak lagi awam ya, banyak banget digunakan. Nah, media filter kaca juga dia itu sebenarnya ada plusnya nih Kak. Jadi dia bisa mengurangi sampai dengan 5 mikron. Itu kan otomatis dari si UV-nya ini sendiri akan tentunya optimal banget. Karena sudah difilter sama media filter kaca, dan lalu didisinfeksi sama UV, otomatis hasilnya jempol. Mantap lah ya. Nah, sedangkan kalau seumpamanya masalahnya itu lebih ke fokusnya di kimia, teman-teman mitra budidaya cukup menggunakan karbon aktif. Gitu. Tapi jangan sembarangan pilih karbon aktif ya. Dia harus disesuaikan dengan yang tim Yuki juga berikan. Jadi nggak sembarangan sistem, karena karbon aktif yang kita jual sama karbon aktif yang dijual di pasaran itu tentunya mereknya berbeda, grade-nya berbeda, fungsinya berbeda, dan tentunya optimalnya juga berbeda. Oke, jadi banyak sekali mitra budidaya jenis-jenis pre-filter yang bisa digunakan. Tentunya ini juga harus customize dulu ya. Kita harus lihat dulu kualitas air dari mitra budidaya sekalian. Mungkin itu aja ya Kak yang bisa kita bahas pada kesempatan Yuki Talk di episode kali ini. Mungkin dari teman-teman atau mitra budidaya ingin melakukan diskusi lebih lanjut dengan kami tim divisi aquaculture, boleh banget untuk komen di bagian bawah nanti ataupun langsung hubungi kami di showroom-showroom kami di mall-mall yang ada di Jakarta, termasuk di sini yaitu Plaza Senayan, dan juga boleh banget kontak Yuki di website Yuki gitu. Atau juga boleh follow Instagram kita. Iya, boleh banget. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan see you next talk.